hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan menanam tanaman di greenhouse. Selanjutnya, untuk strategi pemasaran yang kami gunakan adalah, jadi saya sebagai Gensi di sini punya pesan untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Fadil Wahyu Hadinata, biasa dipanggil Fadil. Saya sekarang bersekolah di SMA Negeri 1 Trenggalek. Jadi awalnya saya memulai usaha ini karena saya ini awalnya ya suka hobi pertanian. Jadi pada awalnya kan sering diajak ayah pada hari Sabtu Minggu, sering diajak ke kebun, diajak menanam. Itu waktu kelas 4 SD itu sering diajak menanam, biasanya nanam terong, nanam lombok. Terus kalau nggak salah pas kelas 2 SMP kelas 3 SMP ayah itu membangun greenhouse. Nah di situ mulai saya dipasrahi untuk merawat greenhouse tersebut. Terus dari situlah saya mulai suka di bidang pertanian. Selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan menanam tanaman di greenhouse. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah pemilihan media tanaman yang unggul. Jadi kita awalnya harus mengetahui pH-nya berapa. Untuk misalnya pH-nya kurang bagus, misalnya di bawah agak bawah, kita bisa menambahkan dolomit untuk menetralisir pH. Kemudian yang kedua adalah pemilihan bibit yang unggul. Pemilihan bibit yang unggul untuk kali ini yang kami gunakan ini adalah pemilihan bibit melon sweetnet. Selanjutnya adalah airnya. Airnya juga harus bagus, yaitu pH-nya harus netral. Nah, yang penting itu sebelum memulai tanam, kita harus media tanam tadi dan sterilisasi greenhouse. Nah, untuk greenhouse ini kita selama perawatan itu tidak menggunakan zat kimia, tetapi sebelumnya ketika akan melakukan penanaman, yaitu untuk sterilisasi kita menggunakan insektisida kimia, terutama menggunakan sumu. Selanjutnya, untuk strategi pemasaran yang kami gunakan adalah sebenarnya cukup mudah karena kami hanya memposting buah yang akan panen itu ke media sosial. Kan nanti setelah kita posting nggak lama kemudian banyak teman-teman atau mungkin adik-adik ini dari sekolahan yang mengunjungi tempat kami. Jadi biasanya kami mungkin 10 hari sebelum panen kita melakukan pemostingan video buah yang akan dipanen tersebut, tetapi kita mendeskripsikan di bawahnya itu kapan pas tanggal panennya. Jadi adik-adik ini mungkin nanti pas kesini pas panennya, seperti itu. Menurut FAO, Food Agriculture Organization of United Nations mengatakan bahwa penduduk dunia pada tahun 2050 mencapai 9,6 miliar orang. Oleh karena itu, kita harus menyediakan pangan sebesar 70% dari sekarang. Karena menurut Robert Malthus, pertumbuhan penduduk bertambah sesuai dengan deret ukur, sedangkan pertumbuhan pangan bertambah sesuai dengan deret hitung. Nah, juga ada sumber lain, Auti mengatakan bahwa kita ini termasuk dalam kutukan sumber daya alam. Mari kita melepaskan dari kutukan tersebut. Jadi saya sebagai Gen Z, generasi milenial, juga punya pesan-kesan kepada teman-teman semua bahwa bertani itu keren. Jangan takut kotor, jangan takut gagal, dan nggak perlu malu. Ayo kita memakmurkan bumi Tuhan ini bersama-sama. Sekian dari saya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.